Halo Pak. Iya, Bu. Ada apa? Iya, jadi saya barusan di WhatsApp sama Pak Direktur. Katanya kalau pegawai kita itu pada tumbang. Jadi mereka tuh pada gak bisa mencapai target mereka gitu loh. Terus perusahaan juga jadinya targetnya turun. Kayak kita harus evaluasi deh Pak. Kita harus rapatin ini segera. Ya udah, Bu, gini aja. Besok kita adain meeting buat para kadif, Bu. Baik Pak. Makasih ya. Ini terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri rapat ini yang akan membicarakan terkait aspek fisiologis dan juga sistem kerja dari perusahaan terhadap kinerja dari para pegawai di perusahaan ini. Mungkin kita bisa langsung mulai saja dengan mendengarkan pendapat-pendapat dari Kepala Divisi yang telah hadir di rapat ini. Selama ini, divisi saya menerapkan jam kerja yang sesuai, Pak dan Bu, yaitu 40 jam per minggu. Saya juga berusaha untuk melakukan manajemen job dan waktu supaya mengurangi stres-stres yang menyebabkan slack loss, kemudian juga information load, dan kalau ditinjau dari strain-nya, manajemen dapat mengatasi strain di tipe attitude seperti boredom, alienation, kemudian ada frustration, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalau saya nggak seribet itu sih. Menurut saya, pegawai itu harus diberi kebebasan. Nggak perlu tuh diatur-atur. Toh mereka juga bisa mengatur pekerjaannya sendiri. Kalau mereka ingin tidur, nge-game, ya saya maklumin aja. Karena biar mereka tidak merasa terkurung, tidak merasa bosan juga. Jadi secara physically atau mentally, mereka akan fine-fine aja. Ya nggak gitu Bu Via, gimana perusahaan ini bisa mencapai target kalau pegawainya sendiri santai? Harus dikejar terus dong targetnya. Saya tuh selalu nyuruh anak-anak buah saya buat lembur sampai jam 8 malam. Mereka juga butuh kan uang lembur. Semua pekerjaan yang bisa dikerjain pas lembur udah diselesain. Namanya juga kerja di perusahaan harus kerja keras dong. Nggak bisa gitu lah Pak, pantesan banyak pekerja yang tumbang. Orang kerjanya aja udah kayak kerja rodi Belanda. Gini ya Pak, keselamatan dan kesehatan pekerja itu harus diutamakan, harus mengikuti work hours yang ideal, agar mereka memiliki waktu istirahat yang cukup. Loh kok jadi salah saya? Masalahnya kan udah jelas, Pak Direktur tuh pengen target perusahaan itu meningkat pas masa pandemi. Divisi saya juga udah baik kok, malah WFH tuh hapus aja deh. WFH tuh lebih penting Bu, bisa saya kontrol di kantor. Mungkin kita bisa akhiri dulu debatnya antara Pak Adam dan Bu Via. Kita tanyakan ke Bu Amanda yang dalam 3 bulan terakhir menjadi divisi dengan kinerja yang terbaik. Saya setuju kok kalau keselamatan dan kesehatan pekerja juga jadi tanggung jawab perusahaan, dan hal ini juga harus beriringan dengan target perusahaan. Di masa pandemi seperti ini, WFH adalah jalan terbaik karena kita tahu COVID-19 menyerang sistem imun dan metabolisme tubuh, serta menular juga. Saya juga sudah survei kok ke karyawan-karyawan saya, selama manajemennya baik, WFH juga efektif, selama penggunaan teknologinya juga maksimal. Pegawai juga tidak harus berada di environment yang ramai dan lebih nyaman, ya walaupun akhirnya mobilisasinya tidak banyak. Nah, saya juga setuju sama Bu Amanda. Menurut saya, Pak Adam dan Bu Via perlu menyontoh sistem kerja dari divisi Bu Amanda. Jadi, target juga jangan sampai over. Dan soal WFH, karena emang keadaannya lagi pandemi, mau nggak mau kan kita gini untuk divisi-divisi yang nggak harus kerja di lapangan ya harus WFH dong. Kalau malah banyak yang positif COVID, nanti susah malah ngejar targetnya. Waduh, mohon maaf Pak Axel, WFO aja karyawan saya santai banget, apalagi WFH. Makin gak terpenuhi target divisi saya. Iya, yang dikatakan Pak Sel itu udah benar. Tapi kan para pegawai udah diberikan asuransi satu-satu. Ya masa kita harus berkorban lagi sih buat WFH? Target perusahaan nggak bakal sebagus saat WFO, Pak, kalau kebijakan ini dilakukan. Ya, Pak Adam, Bu Via, mungkin ke depannya kita perlu ubah lagi sistem kerja dari divisi masing-masing. Jangan sampai terlalu santai, tapi juga jangan sampai target terlalu jauh di atas kapasitas kerja dari pegawai kita pas WFH. Baik, terima kasih. Saya sudah mendengar pendapat-pendapat dari para kepala divisi dan saya melihat juga adanya perbedaan pendapat, namun tidak apa-apa. Kami telah mendapatkan suatu kesimpulan dari pendapat-pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu saya izin menutup rapat ini. Saya